Bagaimana cara menggunakan base atau area konsolidasi dalam trading saham? Mau tahu caranya? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series teman-teman. Dan saham series kali ini gue akan sharing lagi tentang teknik teman-teman ya. Yang namanya adalah base teman-teman atau area konsolidasi. Seperti yang teman-teman tahu ya, setiap pergerakan harga itu mereka punya karakternya sendiri-sendiri atau masing-masingnya. Ada yang trending ya, ada yang bergeraknya datar ya, dan juga dari tipe-tipe berdasarkan besarnya ya, itu juga kita bisa lihat ada yang namanya major trend dan juga minor trend dan lain-lain. Oke teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang yang namanya base teman-teman ya. Apa itu base? Base itu merupakan area konsolidasi kecil yang terjadi di pada saat harga itu bergerak teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat harga itu bergerak naik, kemudian dia ada fase istirahatnya ya atau koreksi kecil ya. Kadang-kadang koreksinya itu tidak berbentuk penurunan teman-teman, tapi dia itu berbentuk area kecil ya teman-teman, atau dia membentuk sideways kecil. Nah, area-area tersebut yang kita bilang sebagai base teman-teman ya. Oke. Nah, ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena area base ini bisa menjadi support dan ataupun resistance yang kuat. Jadi ketika harga mendekati area tersebut, kita lihat reaksi apa yang terjadi di dalam area tersebut, teman-teman. Dan reaksi yang terjadi di area tersebut bisa menjadi acuan kita atau patokan kita dalam mengambil keputusan, teman-teman. Oke. Nah, seperti biasa ya, gue akan menjelaskan base ini lebih detail lagi di monitor karena di monitor itu kita bisa berinteraksi dengan chartnya dan juga gue bisa menjelaskannya dengan lebih jelas. Oke teman-teman, sekarang kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya, dan di TradingView ini saya pakai aplikasi TradingView dan ini ada chart dari salah satu emiten yaitu Bumi Sepawang Damai atau BSDE teman-teman ya. Dan pada materi kali ini seperti tadi gue bilang di depan teman-teman ke kalian, bahwa hari ini gue akan membahas tentang yang namanya base atau konsolidasi teman-teman ya. Jadi apa itu base teman-teman ya? Jadi base itu adalah kumpulan harga yang bergerak secara sideways kecil teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Biasanya saya kalau bikin base itu saya langsung pakai kotak aja teman-teman ya, seperti ini. Ini namanya base teman-teman. Di atas ini juga base ya. Jadi bentuknya seperti ini tuh namanya base. Oke. Di sini juga base ya. Ini juga base teman-teman yang bisa teman-teman lihat ya. Ini saya gambarin base. Dan ini juga base yang termasuk cukup besar ya. Jadi semuanya itu bergerak di dalam suatu range teman-teman ya. Range kecil ataupun range yang agak besar seperti ini tuh dinamakan dengan base. Oke. Nah, secara market structure-nya teman-teman ya, base ini merepresentasikan itu adalah dia itu tempat peristirahatan harga sebelum harga melakukan pergerakan selanjutnya. Oke. Jadi di dalam structure itu ada yang namanya pertama itu rally base rally. Jadi ketika dia apa itu rally base rally? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Sebentar saya cari dulu contohnya. Nah, ini teman-teman ya. Ini base ya teman-teman ya. Dan dia marketnya pertama rally ya, bergerak naik dan dia membuat base terus kemudian rally lagi. Nah, ini namanya rally base rally teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada namanya rally base drop teman-teman ya. Dan rally base drop itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia itu rally ke atas ya. Dia itu ke atas sini bergerak naik dan sampai sini dia membentuk base dan akhirnya dia bukannya ke atas lagi tapi bergeraknya malah ke bawah. Dan ini namanya rally base drop. Oke. Dan juga ada yang namanya drop base rally ya. Drop base rally itu maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika dia turun teman-teman, dia membentuk base dan dia bergerak ke atas teman-teman ya, ke atas. Jadi dia nggak melanjutkan ke bawah tapi dia breaknya ke atas dulu nih sebelum dia ke bawah. Yang penting dia sudah break area sini dulu. Jadi namanya tuh drop base rally. Oke. Nah kemudian yang terakhir ada yang namanya drop base drop. Itu contohnya seperti terjadi di gambar berikutnya teman-teman ya. Dia ada penurunan di sini. Oke, dia ada penurunan di sini. Ya, kita lihat. Nah, dia turun ke sini, dia membentuk base dan akhirnya dia turun lagi, teman-teman. Ini yang dinamakan oleh drop base drop. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gunanya apa dong kalau gitu, Bang? Saya mengetahui tentang base ini gitu ya. Nah, base ini ya perlu diingat, base ini akan menjadi level support atau level resistance yang cukup oke untuk dipakai, teman-teman ya.
Saya kasih contoh di sini ya. Nah, ini teman-teman ya, kita ambil contoh di sini ya. Kita lihat ya yang ini di structure yang paling atasnya, teman-teman. Kalau teman-teman kecilin ya. Kalau teman-teman kecilin, ini strukturnya memang seperti ini kan ya. Secara garis besarnya, dia lagi sideways di atas. Ini ada key levelnya di atas, key level resistance-nya di atas ini, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita lihat ya. Di atas sini, di area sini yang paling atasnya sini ya, itu ada namanya base, teman-teman. Nah, ini base ini akan menjadi level resistance yang sangat kuat ya. Terbukti kalau misalnya di kedepannya ketika dia mulai turun dan dia mulai bergerak naik ke area sini lagi ya, ke area dekat-dekat base yang di atasnya sebagai resisten ini, ketika dia masuk ke area tersebut, teman-teman. Ini kalau saya panjangin ya ke sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini biar saya lihat dulu. Sorry. Ya, ini saya lihat dulu. Jadi ini kalau misalnya area base-nya saya panjangin, teman-teman ya. Ini saya panjangin seperti ini. Set. Nah, oke. Oke, segini good. Nah, ketika dia masuk ke area sini, teman-teman, dia akan base-nya ini akan berlaku atau bertingkah seperti resistance. Oke, jadi ketika harga masuk, dia menimbulkan reaksi yang mana reaksinya itu adalah membalikan harga kembali. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa lihat ya, base yang ini ketika dia turun dia membentuk base dan ini base-nya sampai bawah sini ya. Sampai sini. Nah, ketika lihat ya teman-teman, ketika dia break dan dia kembali koreksi ke atas menyentuh area base-nya saja, belum masuk area, baru menyentuh luarnya saja, dia sudah tereaksi ke bawah. Jadi area base ini cocok sekali untuk teman-teman jadikan area support resistance ya. Dan ini buat kalian yang trading di saham maupun forex yang menggunakan price action, teori base ini sangat penting ya, karena ini akan melihat bagaimana pembentukan structure dalam harga, pembentukan key level yang penting untuk kalian lihat sebagai acuan untuk entry itu juga bisa, oke? Nah, ini juga kita bisa lihat ya, biasanya itu di area sini ya. Ini kita bisa lihat nih area yang namanya key level juga ya, karena di sini terdapat bisa menahan turunnya harga di area sini ya. Kita lihat di sini pun kalau kita tarik ke kanan dia itu membentuk base juga, teman-teman ya. Tetapi base-nya ini bentuknya itu adalah tidak rata ya. Jadi bentuknya seperti ini dia. Ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini base-nya juga. Ini juga bisa dibilang base, tetapi ini base-nya tidak horizontal bentuknya ya, tetapi dia bentuknya menurun seperti ini. Oke, dan cara penggunaannya pun sama ya. Caranya juga kita bisa ketika dia masuk area sini, bisa kalian lihat ya, ketika dia masuk sini dia coba ke atas tapi dapat reject, harganya di reject lagi ke bawah dan dia akan terus bergerak ke bawah, teman-teman. Oke. Seperti itu ya. Itu cara menggunakan atau cara mendeteksi yang namanya base itu seperti itu, oke? Dan sekarang gimana kalau kita mau entry ya? Ini sekarang saya ambil contoh di BBWNI, oke? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini sekarang kita cara makanya gimana Bang kalau base itu? Ya berarti gini ya. Ini kan kita lihat ya, trennya secara garis besar dia sedang turun, oke? Dan pada saat tren turun ini, teman-teman perhatiin deh area ini ya. Nah, ini juga dinamakan area base ya, teman-teman ya. Jadi dia membentuk harga di sini dia mereject, di sini dia juga begitu keluar sedikit di reject yang namanya fake out seperti ini. Kemudian dia kembali lagi retest dia area resistance-nya, structure resistance-nya di sini dan kemudian dia di retest lagi dan dia di reject lagi ke bawah dan dia tidak berhasil, akhirnya ditembus ke bawah. Nah, sekarang kalau seperti ini apakah BBNI oke gitu ya. Jadi gini loh. Pada saat seperti ini bisa dilakukan di BBNI ini adalah ketika kita area ini masuk ke area harganya masuk ke area base-nya ya, di area sini ya. Ini dan dia juga berkenaan dengan clustering di moving average-nya seperti itu ya. Ini kemungkinan besar BBNI itu akan ke reject, teman-teman ya, ke bawah gitu ya. Nah, reject-nya sampai mana? Kemungkinan besar dia akan kejar itu yang di bawah dulu. Nah, jadi cara menggunakannya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sedang punya saham BBN ini, terus kita tahu konsep base seperti ini, ketika dia naik, dia berhenti sampai mana dan lain-lain, itu kita bisa mendapat benefit dari informasi bahwa market itu akan segera koreksi ke bawah. Seperti itu, teman-teman, cara memakainya. Oke? Ya, mungkin segitu dulu ya sharing saya tentang yang namanya base ini. Semoga kalian bisa mengerti dan kalian juga bisa menggunakannya dan memasukkan base ini ke dalam salah satu trading plan dan juga trading strategi kalian. Oke, teman-teman. Mungkin segitu dulu untuk sharing hari ini. Sekarang kita kembali lagi ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tentang yang namanya base teman-teman dan juga area konsolidasi. Jadi tadi gue juga sharing bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menentukan base-nya dan juga cara entry-nya di market seperti apa. Tadi gue udah menjelaskan.
dan juga memberikan beberapa contoh. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa gue sharing hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, dan juga kalian juga bisa like dan share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan video-video seperti ini. Kalian juga bisa komen kalau misalnya kalian merasa di video ini ada yang kurang, atau misalnya kalian mau request untuk saya bahas ke depannya seperti apa. Oke teman-teman. Dan buat kalian yang belum punya komunitas trading ya, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join ke komunitas trading yang saya buat di Discord ya teman-teman, aplikasi Discord. Linknya juga sudah saya taruh di bawah teman-teman. Oke. Mungkin sekian dulu untuk sharing kali ini. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.